Feby masih asik mengobrol dengan Kak Jafar. Terlihat sepasang mata yang terus memperhatikan Feby dari ujung sana. Laki yang menatap Feby bukanlah Febri melainkan kakaknya Andri yang datang bersama istrinya Hilwa untuk melihat adiknya bertanding. Feby belum menyadari kalau kakak dan kakak iparnya sedang berada di dekatnya saat ini. Andri juga enggan mendekati Feby yang tengah asik mengobrol. Mas, kok Feby ngobrolnya sama Jafar? Petik 2. Entah, makanya sejak tadi Mas memperhatikan mereka. MC sudah mengumumkan tim siapa yang akan bertarung yaitu tim Konoha dan Samurai. Mereka bersiap di posisi masing-masing. Biasanya Feby duduk di dekat Febri, dia malah milih duduk dekat Dekan Sahrul. Feby, kamu di sana dekat Febri. Kata Sahrul, di sini aja, tolak Feby. Profesional Feb, bisik Robi. Jelas Sahrul dan Denny merasa heran dengan si kembar ini mengapa saling menghindar. Oke, Feby mengubah posisi duduknya dekat dengan Feby. Ada apa sih Rob? Bisik Denny yang penasaran. Iya, mereka kenapa? Sambung Sahrul. Nanti aja jelasinnya kita fokus dulu. Kok aku gak kompak ya? Petik 2. Tenang saja Rul, mereka pasti profesional. Denny menepis kekhawatiran Sahrul tentang pertandingan ini. Semoga mereka bisa bekerja sama. Pinta Sahrul yang penuh kekhawatiran. Di sana ada sepasang mata yang tajam menatap Feby. Dia tidak suka melihat Feby duduk berdampingan dengan Febri. Dia adalah Lisa seketika pemandangan itu membuat Lisa panas. Ingin sekali dia ke sana dan mengganti Kak Feby. Sial mengapa dia duduk dekat dengan Febri, umpat Lisa dalam hatinya. Mereka berlima sudah masuk ke area pertarungan dan sedang memilih hero yang mereka andalkan. Seperti biasa Feby menggunakan Mia, Febri menggunakan Gord, Robi menggunakan Zilong, Denny menggunakan Kadita dan Sahrul menggunakan Franco. Masing-masing hero sudah dipilih dan mereka menunggu untuk memasuki area pertandingan. Para penonton bersorak memberikan semangat pada kedua tim. Welcome to Mobile Legends. Suara di game itu sudah berbunyi menandakan permainan sudah dimulai. Ayo Konoha, petik 2. Ayo Samurai, petik 2. Siap di posisi masing-masing. Kata Febri sebagai ketua tim. Aku tengah, kata Feby lalu menjalankan hero-nya. Stop Feb di tengah dulu jangan samapi ke turret lawan, titah Robi. Siap, petik 2. Sahrul bergerak di kiri bersama Denny yang berada tidak jauh dari Denny. Bantu dong, kata Feby. Hero Febri segera ke tengah untuk membantu Feby. Kenapa kamu yang kesini? Batin Feby. Ayo Bay, aku di belakangmu. Mereka bergerak sesuai rencana mereka. Lawan mereka juga cukup cerdik namun lawan masih kalah cepat dengan gerak mereka. Beberapa menit kemudian Feby kehilangan fokus, dia seperti kewalahan menghadapi musuh dan hero-nya hampir mati. Jika dia terdesak yang lain lari mendekat. Hero Feby mati diserang oleh lawan. Feb fokus, Sahrul memperingati Feby. Feby semangat, ayo fokus, teriak Laras memberi semangat. Disusul oleh hero Denny yang mati diserang musuh. Sial. Jafar menoleh kepada Laras yang memberi semangat pada Feby. Dia juga tidak mau kalah dan ingin memberi semangat. Feby, aku padamu. Teriak Jafar yang suaranya menggelegar. Seketika semua orang bersorak ke arah Jafar. Wow, petik 2. Jafar rusuh. Petik 2. Hei aku hanya memberinya semangat. Kata Jafar membela diri. Fokus Feb, semangat jangan sampai lengah. Teriak lagi Jafar. Hei Jafar, coba lihat tidak jauh di belakangmu ada siapa, teriak salah satu penonton. Tanpa ragu Jafar menoleh ke belakang. Seketika matanya membulat sempurna melihat siapa yang berada di belakangnya. Hehehe Kak Andri, Jafar melambaikan tangannya ke Andri dan Andri hanya terkekeh melihat Jafar yang malu. Kenapa kalian gak bilang kalau ada kakaknya di sini? Protes Jafar kepada temannya. Sengaja biar Kak Andri dengar hahaha. Sungguh terlalu kalian semua. Kembali pada pertandingan. By fokus. Petik 2. Ya. Entah apa yang membuat Feby tidak fokus, tapi sekarang dia mulai mengambil alih permainan. Hero-nya bertambah kuat dan Feby terus maju melawan musuhnya. Penonton mulai bersorak melihat aksi Feby menumbangkan lawannya. Tak lama Febri tumbang dihabisi oleh musuh. Disusul dengan hero Robi dan Sahrul yang juga ikut tumbang. Kini hanya hero Feby dan Denny yang berjuang. Lisa tidak mau kalah dengan Jafar yang memberi semangat untuk Feby. Lisa berteriak memberi semangat untuk Febri karena tadi hero Febri sempat tumbang. Febri semangat,
Kamu pasti bisa, teriak Lisa tanpa malu. Para penonton langsung melirik ke arah Lisa. Cie si kembar udah punya pacar. Pantas semangat ada pacarnya di sini hehi, ucap lawannya dari tim samurai. Febri hanya tersenyum. Oh jadi ini yang membuat adikku menghindar dari Febri. Gumam Andri dalam hati. Siapa gadis itu? Tanya Hilwa. Pacarnya mungkin. Pantas Feby menghindar. Feb jangan maju. Awas Feb jangan ceroboh. Tenang, tenang, jawab Feby. Perlahan aja Feb. Petik 2. Iya, Feby bantu di sini dulu, titah Febri. Siap meluncur. Asteris pertandingan yang sengit antara tim Konoha dan Samurai. Sepertinya tim Samurai kewalahan menghadapi tim Konoha. Apa kalian mau menyerah asteris? Tanya seorang MC pada tim Samurai. Rupanya mereka belum menyerah penonton. Ayo beri semangat lagi untuk mereka. Ayo semangat, bersorak semua, beri tepuk tangan untuk kedua tim. Prok, ayo kawan tinggal sedikit lagi, ucap Feby. Terus serang. Petik 2. Turret tim Samurai sudah diruntuhkan semua oleh tim Konoha. Sekarang tim Konoha menyerang pertahanan terakhir tim Samurai. Ayolah. Petik 2. Dan akhirnya pertahanan terakhir tim Samurai berhasil diruntuhkan dengan tim Konoha. Victory. Semua penonton bersorak, begitu juga dengan tim Konoha. Mereka melompat kegeringan karena mereka memenangkan pertarungan. Selamat untuk tim Konoha yang berhasil memenangkan pertarungan dan maju ke babak selanjutnya. Tim Konoha dan tim Samurai saling berjabatan tangan. Terlihat mereka begitu sportif, tidak ada yang marah karena kalah. Selamat untuk kalian, kata salah satu tim Samurai. Sama bro. Mereka kembali duduk dengan para penonton. Di sana sudah ada Laras, April dan juga Lisa yang datang menghampiri mereka dan memberi selamat. Andri dan Hilwa juga berjalan ke arah mereka semua dan memberi selamat. Hebat kalian, ucap Andri sambil menggandeng istrinya. Selamat ya kalian, ucap Hilwa. Terima kasih Mbak dan Kak Andri. Kalian nonton juga, tanya Feby tak percaya. Kakak ingin lihat adik kakak bertanding. Makasih kalian sudah mau nonton. Kakak pulang dulu ya, kasihan Mbak Hilwamu kalau terlalu malam. Iya Kak, mari semuanya, kata Andri dan Hilwa Hanha memberi senyuman. Iya Kak, hati, kata mereka. Jafar kamu tidak memberi selamat. Teriak Andri sambil meledek Andri. Tunggu kakak pulang biar bisa lebih bebas mendekati Feby, hahaha, balas Jafar yang membuat semua tertawa. Awas ya macam dengan adikku, ancam Andri. Tenang Kak, hehi. Kemudian Andri dan Hilwa melesat pergi meninggalkan mereka yang masih berkumpul. Sesuai dengan perkataannya, setelah Andri pergi, Jafar memberikan selamat pada Feb dan yang lainnya. Selesai pertandingan mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Feby masih menghindari Febri karena menghargai perasaan Lisa. Feby takut jika dia terlalu dekat dengan Febri, Lisa akan cemburu. Feby mana? Tanya Febri sambil mencari sosok sahabatnya itu. Febri kelihatan panik karena tidak mendapatkan sosok sahabatnya itu tanpa menghiraukan Lisa. Betapa pentingnya gadis itu, gumam Lisa kesal melihat kekasihnya. Sepertinya dia sudah pulang, kata Robi. Kembaranmu sudah pulang, dibonceng Jafar, sahut salah satu teman Jafar. Febri hanya menganggukkan kepala pada laki yang umurnya lebih tua sedikit darinya. Feby bikin panik saja. Ya sudah kita pulang yuk, ajak Denny. Seketika Febri baru menyadari ada Lisa di sampingnya dengan wajah cemberutnya. Ayo aku antar pulang, ucap Febri. Dia tidak melihat wajahku yang cemberut apa. Bahkan dia bersikap biasa saja. Petik 2. Ayo, Febri langsung mengantarkan Lisa pulang ke rumahnya. Sebelum sampai rumah Lisa, Febri mengajaknya untuk minum kopi di sebuah kafe sederhana. Loh, kita gak langsung pulang? Petik 2. Kamu tidak ingin mampir dulu? Oh kalau begitu kita pulang saja. Petik 2. White, aku mau. Lisa mengembangkan senyumannya yang manis itu. Lama-kelamaan Febri jadi terbiasa melihat senyuman manis milik Lisa dan dia menyukai hal itu. Aku suka melihatnya tersenyum. Hanya suka, ya hanya suka bukan cinta, batin Febri. Mereka berdua sudah duduk di dalam kafe itu dengan 2 gelas kopi dan roti bakar. Besok kamu mau ikut lari pagi bersamaku? Petik 2. Sepertinya tidak bisa. Besok aku sudah janji mau ke rumah nenek dan kakekku. Oke, Hari Minggu pagi semua orang berkumpul di taman kota untuk lari pagi maupun senam. Febri,
Feby dan yang lainnya juga ikut lari pagi ke taman kota. Beberapa putaran telah mereka lakukan sampai keringat bercucuran membasahi pakaian mereka. Mereka duduk dan meluruskan kaki mereka dan menggerakkannya pelan. Semalam kamu kenapa? Tanya Febri. Kamu menghindariku semalam, kata Febri lagi. Aku tidak enak hati dengan Lisa jika aku tetap dekat denganmu. Kamu sahabatku jadi wajar kalau kita dekat. Petik 2. Ingat aku juga seorang perempuan, kekasihmu juga perempuan. Pasti dia akan cemburu kalau ada yang mendekati kekasihnya sekalipun itu sahabatnya. Petik 2. Iya terserahmu saja tapi aku tidak ingin seperti semalam. Aku ingin kita seperti biasa. Feby hanya menggarukkan kepalanya. Hei kembar, semalam kalian kenapa? Tanya Robi, yang lain hanya memperhatikan dan mendengar. Aku hanya tidak enak hati dengan kekasihnya, jawab Feby cepat. Benar juga Feb, kalau Feby tetap mendekatimu pasti kekasihmu akan cemburu. Balas Sahrul. Aku hanya tidak ingin terjadi salah paham. So, jika ada Lisa di sampingmu aku akan menjaga jarak, oke? Tapi jangan terlalu. Balas Febri agak kesal. Sudah kukatakan tentang kalian, kata Robi yang sudah memperingati Febri. Udah bagaimana kita makan? Aku lapar banget nih. Denny mengusap perutnya yang rata. Dasar tukang makan. Feby, Denny hanya terkekeh dan akhirnya mereka membeli makanan yang mereka mau. Febri terus berjalan bersama Feby seperti tidak mau dipisahkan. Bahkan Febri ikut membeli mie ayam agar dia bisa di sisi Feby. Oh yang benar saja, pagi kamu makan mie ayam. Petik 2. Kamu bisa beli yang lain. Aku hanya ingin makan mie ayam. Pesan 2 aku yang bayar, sahut Febri. Aneh, awas nanti sakit perut lo, hahaha. Kalau aku sakit perut itu salah kamu, bye. Feby menaikkan alisnya karena pernyataan Febri. Mereka tidak seperti semalam yang saling mendiami, sekarang mereka tertawa riang dan saling bercanda ria. Mereka terlihat serasi saat bersama, malah ada yang mengira kalau dia sepasang kekasih, nyatanya mereka hanya sahabat. Robi begitu lega melihat mereka kembali akrab, tidak seperti semalam saling mengacuhkan, bahkan mereka bertingkah seperti tidak saling kenal. Ternyata Feby hanya ingin menjaga perasaan Lisa. Kalian gak belanja? Tanya Robi. Maulah. Mumpung ada obrolan, ya gak besti, kata Feby semangat bertemu dengan obrolan yang murah meriah. Betul Feb, jawab Denny dan Sahrul. Sayang, kamu mau beli apa? Tanya Robi pada Laras. Aku mau beli sepatu. Bisa ada obrolan sepatu 50.000, sahut Febri. Serius Kak? Petik 2. Serius. Ayo yang kita ke sana, ajak Lisa yang antusias. Mereka berenam langsung mendatangi tulan sepatu itu. Sambil berjalan sesekali Febri menjahili Feby dan Feby memukul Febri karena tidak terima dijahili. Jarak Febri dan Feby sangat begitu dekat hingga ada sengaja yang melihat kedekatan mereka berdua. Sial, ternyata di belakangku mereka sangat dekat. Jadi semalam hanya akting perempuan itu. Sungguh memuakkan, umpat Lisa dalam hatinya, tangannya mengepas dan memukul pelan ke tangan yang satunya. Canda tawa mereka sangat mengganggu Lisa, ingin sekali dia turun dari mobilnya dan menarik Febri ke dalam pelukannya. Tapi Lisa tidak mau ceroboh dan tidak ingin kehilangan Febri. Selesai berbelanja mereka segera pulang. Seperti biasa Febri mengantarkan Feby pulang ke rumahnya. Apa kamu keberatan aku pacaran dengan Lisa? Petik 2. Tidak. Jadi bisakah kamu bersikap biasa saja? Petik 2. Ya tapi aku tidak ingin terlalu dekat denganmu jika ada Lisa. Terlihat Febri membuang nafasnya kasar. Dia tidak ingin seperti itu, dia mau Feby tetap bersikap biasa saja. Kamu tahu Bay, aku kira semalam kamu cemburu, hehi, perkataan konyol yang dilontarkan oleh Febri. Aku tidak tahu itu cemburu atau apa. Yang jelas aku merasa tidak senang saat dia menggantikan posisiku. Tapi aku sadar Lisa adalah kekasihmu dan aku hanya sahabat, jadi aku memilih untuk menghindar, batin Feby. Kau melamun? Ayo katakan, kata Febri. Jangan terlalu percaya diri, jawab Feby. Siapa tahu kalau kamu cemburu. Haha, males banget. Bibir dan hatinya begitu bertolak belakang. Feby jadi bingung dengan perasaannya sendiri. Masa iya aku cemburu? Tapi kenapa rasanya sesakit itu saat melihat Febri bersamanya? Kalau cemburu juga tidak apa-apa, Bay, hehi. Aku sudah katakan kalau aku hanya menjaga perasaan Lisa. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman antara kita. Tidak ada kesalahpahaman.
Kita itu kan sahabat. No, but aku takut Lisa cemburu. Oke, aku menyerah. Lagi pula Lisa tidak 24 jam kan bersamamu. Jika kita masih bisa bermain bersama, kata Feby. Memang benar yang dikatakan Feby, Lisa tidak 24 jam bersama Febri jadi mereka masih punya banyak waktu untuk bermain. Namun tetap saja Febri merasa aneh jika mereka tidak dekat dan saling menghindar. Kalau dipikir-pikir memang benar yang Feby katakan. Tapi aku tidak bisa kalau harus saling diam dengan sahabatku sendiri. Petik 2.